Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang gen, DNA, dan kromosom. Ada 3 pembahasan besar ya yang akan kita bahas. Pertama adalah gen, DNA, dan kromosom. Baik, Sobat Beda, tidak berpanjang kalam, langsung saja kita akan memulai mempelajari apa itu gen. Gen pertama kali dikenalkan oleh Thomas Hunt Morgan, ahli genetik dan embriologi dari Amerika Serikat, pada tahun 1911 yang mengatakan bahwa gen adalah substansi hereditas yang terdapat dalam sebuah lokus atau tempat di dalam kromosom. Dan gen merupakan unit terkecil dari suatu makhluk hidup yang mengandung substansi hereditas yang tentu saja perannya itu untuk pewarisan sifat. Fungsi gen antara lain adalah sebagai zarah tersendiri yang ada dalam kromosom, kemudian menyampaikan informasi genetik dari induk kepada keturunannya, dari generasi yang satu ke generasi yang lainnya, dan mengatur proses metabolisme dan perkembangan. Ketika bicara tentang metabolisme, maka pertumbuhan dan perkembangan juga pengaruh ya. Di mana dia akan membuat enzim dan seterusnya. Enzim ini akan mencerna substrat yang akan hadir di dalam tubuh. Kemudian endingnya adalah mendapatkan produk yang kecil untuk proses respirasi aerob. Seperti itu. Dan kita sudah detail bahas kemarin saat bicara tentang metabolisme, respirasi aerob, respirasi anaerob, sudah kita bahas. Oke, kalau ditanya di mana letaknya gen, gen itu di dalam sebuah DNA. Jadi DNA itu kan rantai double helix yang panjang dan di dalamnya itu sudah terdapat gen-gen, ya. Gen-gen ini terdapat dalam sebuah lokus yang berkesesuaian. Kalau misalkan kalian melihat di sini ada 2 kromosom homolog, ya, kromosom yang sama, pasangan kromosom yang homolog, maka dia memiliki lokus tempat-tempat gen yang saling berkesesuaian. Disebut dengan nama alel. Ya, alel itu bisa mengandung informasi untuk sifat yang sama atau bisa sifat yang berlainan. Contohnya di sini misalkan ada lokus yang menentukan warna suatu bunga. Alel yang menentukan warna suatu bunga. Jadi dengan nukleotida urutan CTAAA, TC, GGT itu akan mengekspresikan bunga berwarna ungu. Ya. Sedangkan alelnya atau pasangan lokusnya, pasangan gennya adalah dengan nukleotida urutannya A, TAAA, TC, GGT. Perbedaannya cuma di C dan di A ya, yang di awal ini. Dan nukleotida ini itu memberikan atau mengekspresikan warna bunga putih. Nah, yang CT, AATC, GGT ini karena dia mengekspresikan bunga berwarna ungu, maka akan ada serangkaian proses. Mulai dari nanti transkripsi kita bahas di bab selanjutnya, kemudian nanti translasi, dan dia akan menghasilkan urutan protein untuk membentuk enzim. Enzimnya ini itu akan membantu proses pembentukan pigmen berwarna ungu. Ya, sehingga nanti fenotipnya yaitu sifat tampak dari bunga tersebut adalah berwarna ungu. Sedangkan nukleotida yang memiliki urutan A, T, AAA, TC, GGT ini, dia tidak akan menghasilkan enzim. Itu. Jadi,
kalau nanti dibahas di bab kelima, ada yang namanya dominan dan resesif. Nah, sifat yang dominan ini, sifat yang menang inilah yang kemudian dia akan diproses untuk menghasilkan enzim. Sedangkan sifat yang resesif ini tidak akan menghasilkan enzim. Sehingga sifat yang dominan akan muncul, sehingga bunga yang tampak oleh mata kita adalah berwarna ungu. Oke, itu adalah gen. Kita masuk ke DNA ya. Nah, di dalam DNA ini, seperti tadi saya sampaikan ada beberapa urutan gen, dan DNA itu adalah suatu materi genetik yang tersusun dari dua rantai yang sangat panjang, dan dua rantai ini tidak lurus seperti rel kereta ya. Tidak lurus seperti rel kereta, tapi dia saling berpilin atau helix. Dia helix atau berpilin saling membelit dari ujung satu ke ujung yang lain. Jadi ada ujung 5 ke 3. Jadi di sini ujungnya 5, di sini ujungnya 3. Ini disebut dengan nama rantai sense. Sedangkan dari ujung satunya 3 ke 5 ini disebut dengan nama rantai antisense. Nanti kita detailnya bahas saat pembahasan tentang proses transkripsi ya di sintesis protein. Nah, ini adalah penyusun dari suatu DNA ya. Ini gambarannya ada penyusun suatu DNA. Yuk kita bahas nih Sobat Beda, kira-kira DNA itu seperti apa sih? DNA dari namanya itu kalau dipanjangkan menjadi deoksiribonukleat acid atau asam ribonukleat, deoksiribonukleat. Nah, DNA ini berperan dalam proses pewarisan informasi genetik ya dari satu generasi ke generasi lain. DNA sendiri merupakan polimer yang besar yang tersusun dari banyak banget nukleotida. Sehingga nama lainnya adalah polinukleotida. Poli artinya banyak. Banyak nukleotida. Suatu nukleotida seperti pada gambar di sini itu tersusun atas 3 ya. Ada fosfat yang bentuknya bulat atau lingkaran. Kemudian ada yang berbentuk gula segi 5 disebut dengan gula pentosa. Dan kalau DNA sesuai dengan D di depannya, gugus gulanya adalah deoksiribosa. Ingat-ingat. Kemudian ada ujungnya adalah basa nitrogen. Nah, basa nitrogen ini tersusun atas 2 macam. Ada yang namanya purin dan ada yang namanya pirimidin. Kalau purin itu penyusunnya adalah adenin dan guanin. Nah, adenin dan guanin, ya ini ya, adenin dan guanin ini adalah penyusun dari basa nitrogen purin. Sedangkan timin dan sitosin itu adalah penyusun dari basa nitrogen pirimidin. Purin dan pirimidin kamu bisa hafalkan dengan dina lahir Agustus. Agustus itu adalah AGTS. Adenin, guanin, timin, dan sitosin. Jadi sitosin ini bisa kamu tuliskan C, citosin, bisa kamu tuliskan sitosin. Nah, untuk lebih menghafalnya, memudahkan kalian menghafal, maka ingat saja C-nya itu dengan sitosin. Ya, jadi AGTS, Agustus, dina lahir Agustus, adenin, guanin, purin, timin, sitosin adalah pirimidin. Ingat ya. Kalau dipasangkan, maka pirimidin akan berpasangan dengan purin. Nah, purin adenin akan berpasangan dengan timin, purin guanin akan berpasangan dengan sitosin dari pirimidin. Seperti itu. Adenin, timin, guanin, sitosin. Oke. Nah, ini yang disebut dengan nukleotida ya. Fosfat, gula, basa nitrogen. Ini satu nukleotida. Ini satu nukleotida, berarti satu pasang ini berarti ada 2 nukleotida. Ini juga pasangannya 1, ini pasangannya 2. Jadi dalam satu pasang ini ada 2 nukleotida. Kalau dihitung berarti ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 nukleotida. Ada istilah selanjutnya yang disebut dengan nama nukleosida. Nukleosida adalah apabila
Fosfat itu tidak ada, hanya gula pentosa dan basa nitrogen, maka itu disebut dengan nama nukleosida. Nah, cara menghafalnya ingat nukleotida itu penyusunnya dari 3 komponen, fosfat, gula, pentosa, dan basa nitrogen. Kalau nukleosida itu hanya 2 minus fosfat ya, tanpa ada kehadiran fosfat. Dan selanjutnya yang harus kamu ingat adalah masalah ikatan nitrogen. Ikatan hidrogen kok nitrogen. Ikatan hidrogen pada adenin dan timin itu 2 ya, di sini. Ada 2 ikatan hidrogen antara timin dengan adenin, di mana karena ikatannya 2 maka otomatis kekuatannya lebih lemah. Kekuatannya lebih lemah dan saat nanti akan dilepaskan dalam proses PCR maka akan membutuhkan suhu yang lebih rendah daripada 95 derajat Celcius. Lebih rendah dari itu. Maka akan terputuslah ikatan antara adenin dan timin. Sedangkan ikatan antara guanin dengan sitosin itu ada 3 ikatan hidrogen. Karena di sini 3, maka akan lebih susah diputuskan dalam suatu proses PCR. Ya. Dan dia membutuhkan suhu sekitar 95 derajat Celcius untuk memisahkan ikatannya. Oke, itu DNA. Baik, Sobat Beda. Kita akan melanjutkan. Yang selanjutnya adalah tentang replikasi DNA. Replikasi DNA itu pada prinsipnya adalah seperti ini, di mana di sini adalah ada indukan. Indukan ini kemudian akan dipisahkan oleh enzim, ya, akan dipisahkan antara pasangannya, dipisahkan, dan dari pasangan yang sudah terpisah ini akan direplikasi lah pasangan selanjutnya, yaitu hasil replikasi di sini. Misalkan ada ACT AG, maka akan terbentuk hasil replikasi yaitu TGA TC. Ingat tadi adenin pasangannya timin, sitosin guanin, timin adenin, adenin timin, guanin sitosin. Nah itu. Jadi pasti walaupun di situ mau adeninnya di depan, timinnya di belakang, atau kebalik timinnya, pasti pasangannya adenin. Gitu ya. Sitosin pasti pasangannya guanin. Guanin pasti pasangannya sitosin. Itu seperti itu. Nah, sedangkan induk yang satunya yang TGA, TC itu akan mereplikasi komplemennya, pasangannya itu menjadi ACT, AG. Timin akan berikatan dengan adenin, guanin, sitosin, adenin, timin, timin, adenin, sitosin, guanin. Seperti itu. Nah, ada 3 model dalam proses replikasi DNA. Yang pertama itu konservatif. Ya, konservatif. Di mana di sini ada induk DNA, kemudian dari induk DNA ini dia akan melakukan replikasi, membentuk hasil replikasi pertama, dan selanjutnya hasil replikasi pertama ini juga akan melakukan replikasi dan akan menghasilkan replikasi yang kedua. Ini ya. Nah, hasil replikasi pertama ini juga akan menghasilkan replikasi yang kedua, seperti itu. Jadi di sini kamu bisa melihat bedanya. Di sini kalau konservatif itu penuh full akan membentuk replikasi yang baru full, ya full, tidak dipisahkan atau tidak dipecah-pecah. Kalau model yang kedua yaitu semi konservatif, di mana ikatan double helix ini akan dipisahkan, dipecah menjadi 2, ini yang berwarna biru dan ini yang berwarna biru. Kemudian mereka akan membentuk pasangannya, komplemennya dengan proses replikasi yang warnanya biru muda seperti ini. Lalu hasil replikasi pertama ini pun akan melakukan replikasi sehingga terbentuklah hasil replikasi kedua yang seperti ini. Ya, jadi kalau ini full dia tidak dipisah konservatif, kalau semi konservatif itu dipisah setengah-setengah. Nah, kalau dispersif dari indukan ini kemudian dia akan dipecah-pecah. Biru tua pisah, pecah-pecah, itu ya. Seperti ini. Kemudian nanti dia akan mereplikasi pasangannya dan sehingga terbentuklah replikasi seperti ini. Bedanya seperti itu saja. Kalau ini full, kalau ini dibagi 2, kalau ini dipecah-pecah. Diversif itu dipecah-pecah. Oke.
Kita bahas yang selanjutnya adalah RNA. RNA merupakan polinukleotida. Ukurannya lebih pendek dari DNA dan dia cuma satu rantai saja. Ya, dia cuma satu rantai. Yang membedakan apa sih Pak dengan DNA? Nah, selain tadi dia rantai pendek, kemudian dia cuma satu rantai, penyusun yang berbeda selanjutnya adalah pada bagian pirimidin. Kalau DNA itu pakai timin, maka di RNA itu adanya urasil. Adanya urasil. Jadi, adenin akan berpasangan dengan urasil. Karena tidak ada timin, sehingga adenin akan berpasangan urasil. Urasil akan berpasangan dengan adenin. Sitosin tetap berpasangan guanin, guanin tetap berpasangan dengan sitosin. Jadi yang berbeda hanya urasil kamu temukan di RNA, sedangkan kalau di DNA ada yang namanya timin. Lainnya sama persis, adenin ya ada di DNA, sitosin ya ada di DNA, guanin juga ada di DNA. Nah, perhatikan gambar ini. Ini adalah DNA, dia akan melakukan proses transkripsi, kemudian akan menghasilkan 3 jenis RNA ya. Ada ribosomal RNA atau rNA, kemudian ada messenger RNA atau RNA duta dalam bahasa Indonesianya, kemudian RNA transfer atau transfer RNA, tRNA atau RNA-T, sama saja. Nah, apa fungsi dari ribosomal RNA, mRNA, tRNA nanti akan kita bahas pada saat belajar tentang sintesis protein. Oke. Selanjutnya, saya sudah membuatkan tabel ya. Tabel tentang perbedaan DNA dan RNA. Kita rangkum dari penjelasan di atas tadi. Kamu bisa menghafalkan dengan jenis dan fungsi komponen belek. Jadi ada 5 perbedaan. Pertama adalah jenis, yang kedua adalah fungsinya, yang ketiga adalah komponennya, dan yang keempat bentuknya, kelima letaknya, dan yang keenam adalah kadarnya. DNA itu cuma ada satu jenis ya, ada satu macam, yaitu DNA tok, DNA saja. Tidak ada tuh DNA A, B, C, itu nggak ada. Sedangkan RNA itu ada 3 macam, ada mRNA atau RNA duta, messenger RNA atau RNA duta, mRNA atau RNA-D disingkatnya. Kemudian ada RNA transfer atau transfer RNA, T-nya tinggal di versinya beda saja, kalau Indonesia T-nya di belakang, kalau versi Inggris T-nya di depan. Kemudian ada rRNA, ribosomal RNA, yaitu RNA yang ada di ribosom. Kemudian yang kedua, bedanya adalah fungsinya. DNA itu fungsinya membentuk RNA. Sedangkan RNA itu fungsinya adalah untuk sintesis protein. Oke ya, itu perbedaannya. DNA itu untuk pembentukan RNA, kemudian RNA itu untuk sintesis protein. Dan komponennya, sesuai dengan nama depannya itu berbeda. Kalau DNA itu deoksiribosa, kata depannya. Sedangkan RNA itu ribosa, penyusun gulanya itu berbeda. Kemudian purinnya sama persis, atau dalam bahasa Tegalnya itu plak jiplak, laka bedanya babar blas, di mana purinnya itu adenin dan guanin sama untuk DNA dan RNA. Sedangkan pada pirimidinnya ada yang berbeda ya, sitosinnya sama di DNA maupun RNA. Nah, yang membedakan adalah kalau di DNA itu ada timin, sedangkan di RNA itu adanya urasil. Diingat-ingat. Kemudian dari bentuknya, DNA itu double helix, bisa kamu ingat D-nya, double helix atau ganda berpilin, dan rantainya itu panjang, boleh tambahin panjang banget. Sedangkan RNA itu rantainya tunggal dan pendek. Letaknya, DNA kamu akan bisa temukan di inti sel atau nukleus, mitokondria, dan kloroplas. Sedangkan RNA itu bisa kamu temukan di inti sel, mitokondria, dan kloroplas. Plus, bisa kamu temukan di sitoplasma atau cairan sel. Ini bedanya. Kalau DNA tidak akan kamu temukan di sitoplasma. Tapi di RNA
seperti gambar sebelumnya, mereka akan keluar dari inti sel dan mereka akan berada di sitoplasma. Oke, yang terakhir adalah kadarnya. Ada yang bersifat tetap, DNA itu tetap, tidak akan berubah kadarnya, dan dia tidak dipengaruhi oleh sintesis protein, sedangkan RNA itu tidak tetap dan dipengaruhi sintesis protein. Nah, ini cara menghafal bahasa nitrogen ya. Dina lahir Agustus, DNA itu adenin, guanin, timin, sitosin, sedangkan kalau RNA itu Rina istri Agus, di mana RNA itu adenin, guanin, urasil, dan sitosin. Oke, selanjutnya yuk kita bahas materi yang selanjutnya, yaitu tentang kromosom. Kromosom tersusun dari dua kata ya, kromo dan som. Kromo itu artinya adalah badan warna. Kromo artinya warna, kromo artinya warna, som itu badan. Jadi kromosom artinya adalah badan warna. Jadi kromosom ini suatu materi genetik yang dia itu bisa diberikan pewarnaan. Nanti dia akan menyerap warna. Karena itu disebut dengan nama kromosom. Kromosom itu terbentuk dari DNA ya. Terkecilnya adalah DNA. DNA itu dalamnya sudah ada berbagai jenis gen. Ya, di dalam DNA sudah ada beberapa gen. Nah, gen-gen ini akan membentuk DNA. DNA ini yang panjang, rantai 2, panjang dan berpilin ini akan membelit protein histon, ya, akan membelit protein histon dan ditambahkan dengan protein non histon, semacam kayak lem gitu, perekat. Nanti dia akan membentuk yang namanya nukleosom. Nukleosom. Nukleo itu inti, som itu badan inti. Nah, nukleosom ini nanti akan dirakit, membentuk seperti spiral seperti ini ya. Nah, berkumpul seperti ini yang namanya solenoid. Solenoid. Solenoid nanti akan membentuk yang namanya kromatin. Kromatin itu benang tipis. DNA yang memiliki benang tipis, dia panjang, masih sangat panjang dan berbentuk benang tipis. Itu namanya kromatin. Ya. Kromosom yang tin itu tipis. Kromosom yang tipis. Nanti kromatin ini akan terangkai membentuk yang namanya lingkaran-lingkaran mawar seperti ini. Seperti bunga ini ya, mawar. Seperti bunga mawar. Nah, lingkaran-lingkaran kromatin ini atau kromatin loops ini nanti akan membentuk kromosom. Nah, ini urutannya. Jadi dari DNA yang berisi banyak gen membentuk nukleosom, nukleosom membentuk solenoid, solenoid membentuk kromatin, kromatin membentuk loops atau lingkaran-lingkaran yang bentuk seperti mawar ini, seperti bunga ini, kemudian akan terbentuk kromosom yang jadi, yang utuh. Baik kromosomnya masih berlengan 2 ya, atau sudah berlengan 4 seperti ini. Di beberapa buku ada yang membedakan kalau masih berlengan 2 itu disebut dengan nama kromatid. Kalau sudah berlengan 4 kromosom. Jadi kalau seperti ini kromatid. Kalau 4 ini, 4 lengan ini kromosom. Seperti itu. Ininya sama saja. Kromosom. Ada yang menyamakan dalam satu kata saja kromatid. Atau ada yang membedakan kalau berlengan 2 kromosom. Kalau berlengan 2 kromatid, berlengan 4 kromosom. Seperti itu. Kita lihat lebih detail tentang penyusun suatu kromosom. Bagian-bagiannya ya. Kita akan lihat bagian-bagiannya. Di sini ada lengan kromosom. Ada 2 lengan kromosom. Dan di antara lengan kromosom pada bagian tengah ini disebut dengan nama sentromer. Ya, sentromer. Sentromer itu adalah bagian kepala atau pusat kromosom yang terbentuk karena pelekukan pertama. Pelekukan pertama. Dan pada bagian belakang dari sentrosom itu
atau sentromer itu ada yang namanya kinetokor. Jadi sentromer dengan sentrosom sama ya. Kinetokor itu nanti adalah bagian yang akan ditempeli atau tempat menempelnya benang spindle. Saat pembelahan kita bahas di reproduksi sel KD keempat tentang reproduksi sel. Yang kedua adalah lengan kromosom. Ini, lengan kromosom ini. Ya. Lengan kromosom biasanya disebut dengan kromatid. Bagian ini berisi kromonema. Kromonema, benang kromonema. Yang ini nanti kita bahas di nomor 4. Kemudian di dalamnya juga ada kromiol. Ya, ada lokus gen. Nah, ini yang disebut dengan lengan. Ada lengan yang kemudian lurus seperti ini saja, atau kemudian lengan yang membentuk satelit seperti ini. Ya, pelekukan ini kedua. Pelekukan pertama membentuk sentrosom atau sentromer, sedangkan pelekukan kedua membentuk satelit. Yang ketiga adalah matriksnya. Matriks yang warnanya abu-abu ini disebut dengan nama matriks kromosom. Dia adalah cairan berwarna bening yang mengisi lengan kromosom, ya, matriksnya. Kemudian yang keempat adalah kromonema. Bentuknya seperti pita spiral dalam lengan kromosom. Ini seperti berlekuk-lekuk spiral. Kemudian bagiannya ada yang bernama kromomer. Nah, lekukan-lekukan ini yang bulat-bulat ini, yang hitam-hitam ini, nanti ada fungsinya masing-masing ya. Jadi kalau misalkan bagian yang namanya kromomer itu bagian yang mengalami penebalan karena di dalamnya terdapat banyak lokus gen. Jadi lokus gen ini kalau sudah menebal, sudah banyak, ini disebut dengan nama kromomer. Seperti itu. Kemudian yang kelima adalah kromiol. Kromiol adalah bagian kromonema yang mengalami sedikit penebalan. Penebalannya sedikit saja. Ya, penebalannya sedikit saja. Kemudian yang keenam disebut dengan lokus gen. Lokus itu adalah tempat ditemukannya gen. Tempat itu disebut dengan nama lokus. Lokus gen. Dan yang ketujuh adalah satelit. Nah, satelit ini. Satelit yang berfungsi atau terbentuk dari pelekukan kedua. Dan yang terakhir ini disebut dengan nama telomer. Telo itu artinya ujung. Ya, ujung dari suatu kromosom, suatu lengan kromosom disebut dengan nama telomer. Dan telomer ini mencegah terburainya isi dari cairan di dalamnya, yaitu matriks dan kromonema keluar dari lengan kromosom. Ini kromomer, di sini juga kromomer. Oke, berdasarkan letak sentromer atau sentrosom, kromosom itu dibagi menjadi 4. Ada yang namanya telosentrik, ada yang namanya akrosentrik, dan ada yang namanya metasentrik. Terakhir adalah submetasentrik. Kalau telosentrik, telo itu kan ujung. Sentrik itu adalah sentromer atau sentrosom. Berarti sentromer atau sentrosomnya itu ada di telo, ada di ujung. Nah, ini contoh gambarnya. Kemudian kalau akrosentrik, sebenarnya dia sudah memiliki 2 lengan, tapi yang satu panjang, normal, yang satu tuh pendek. Itu namanya akrosentrik. Ingat-ingat ya. Kalau metasentrik, jadi sin sentromernya itu sudah posisinya di tengah, di meta. Sudah posisinya di tengah. Sehingga disebut dengan nama metasentrik. Kalau antara lengan yang satu dengan lengan yang 2 tidak sama persis kanan dan kirinya, maka namanya submetasentrik. Submetasentrik. Oke, kemudian kromosom berdasarkan jenisnya itu ada yang namanya autosom. Autosom itu adalah kromosom tubuh yang jumlahnya itu 44 kromosom. Yang ini ya, 44 kromosom. Atau kalau dipasangkan menjadi 22 pasang. Oke. Dan ada yang namanya gonosom. Gonosom itu kromosom kelamin yang jumlahnya ada 2. Yaitu kromosom XX kalau dia
perempuan dan kromosom XY kalau dia jantan. Nah, kromosom juga akan mengalami pembagian ketika mengalami proses meiosis ya. Nanti kita bahas di bab 4. Ketika mengalami meiosis, maka akan terjadi pengurangan jumlah kromosom menjadi setengahnya. Misalkan dalam pembentukan sperma seperti ini. Ada 22 autosom dan 1 gonosom. 22X. Berarti dia sperma yang membawa sifat kelamin betina. Kalau yang 22Y adalah kromosom yang membawa sifat kelamin jantan. Sedangkan sel telur pada perempuan itu cuma ada satu macam saja, yaitu 22X. Kalau nanti 22X ini membuahi sel telur, maka akan menjadi anak perempuan. Kalau yang membuahi sel telur adalah 22Y ketemu dengan 22X, maka menjadi 44XY. Ini ya. Kalau ini tadi perempuan, 44XX dan 44XY. Ini perempuan, ini laki-laki. Kemudian, berarti totalnya ada berapa ya Pak? Totalnya ada 46 pasang. Nah, dari pasangan pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, sampai ke 22. Nah, dari nomor 1 sampai 22 ini adalah autosom, kromosom tubuh. Dan gonosomnya, kromosom kelaminnya adalah yang ini. XY kalau pada laki-laki, nanti kalau perempuan di sini sama ya, XX seperti itu. Itu bedanya. Bedanya cuma di sini saja. Di sini Y kalau pada laki-laki, kalau pada perempuan di sini X. Oke. Itu adalah tentang gen, DNA, dan kromosom. Semoga bisa difahami. Apabila masih kurang jelas, bisa kalian ulang-ulang. Jadi gen itu adalah unit terkecil yang terkait dengan pewarisan sifat. Nanti dia berkumpul akan membentuk DNA. DNA nanti membelit protein histon, ketemu dengan non-histon, membentuk selenoid, sampai akhirnya terbentuk kromosom. Jadi dari yang terkecil adalah gen, DNA, baru kromosom. Ya. Dan ini, kromosom ini terdapat di dalam nukleus atau di dalam inti sel. Nah, itu saja yang bisa kita bahas pada kesempatan hari ini. Silahkan kalau ada pertanyaan kalian tuliskan di kolom komentar. Ada soal yang susah kita bisa bahas bersama. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.